Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dan berjumpa lagi melalui media virtual ini untuk melanjutkan pembahasan mata kuliah kita yang berkaitan dengan ilmu mantik. Pada pembahasan kali ini kita ingin mereview ulang definisi tentang ilmu mantik itu sendiri secara arti bahasa, untuk menemukan makna sesungguhnya daripada ilmu mantik itu. Secara arti bahasa, teman-teman masih mengingat bahwasanya mantik adalah penamaan dari bahasa Arab yang mungkin juga di dalam pengertian dikatakan sebagai ilmu logika, berasal dari bahasa Arab yaitu natoko. Kemudian mantik ini adalah bentuk tasrifnya, perubahannya dalam bahasa Arab ada namanya ilmu tasrif dari kata natoko itu fi'il madhi. Mantik adalah bentuk masdar mimi, kemudian mantik juga adalah bentuk dari ismul makan dan ismul zaman, sehingga ia bisa bermakna berbicara atau berpikir, atau tempat dan waktu berbicara dan berpikir. Maka kita bisa menempatkan arti mantik secara mubalaghah apabila ia bermakna masdar mimi, dan ia akan bermakna tempat dan waktu kalau misalnya kita tempatkan dia sebagai ismul makan dan ismul zaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih penetrasi dari ilmu logika di dunia Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ilmu mantik ini terbagi menjadi dua, mantik takwini dan mantik tadwini. Ada logika yang memang dibentuk dan merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bertingkat dan berjenjang diberikan kepada setiap manusia, merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya, dan logika ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah fitrah dan anugerah diberikan semenjak kelahiran manusia itu sendiri. Adapun mantik tadwini ia disusun dan dibuat dan berproses selama bertahun-tahun setelah kejadian manusia. Selanjutnya kita ketahui bahwasanya dalam fakta sejarah ini kita katakan tidaklah benar 100% bahwasanya manusia mulai berpikir dan menemukan sistematika berpikir ketika peradaban dimulai di Yunani, tapi justru pemikiran yang sistematis ini yang kemudian kita namakan sebagai ilmu logika secara faktual ditemukan terdapat data-data adanya proses pemikiran yang sistematis juga di beberapa pusat peradaban kuno yang lainnya, terutama di Timur Tengah Iran, kemudian di benua Asia, Cina, dan India, sehingga peradaban ilmu pengetahuan tidak serta-merta senantiasa kita dekatkan kepada Yunani, namun di beberapa belahan dunia yang lain ternyata juga ditemukan fakta sejarah akan adanya peradaban-peradaban ilmu logika atau ilmu mantik seperti di Iran, Cina, dan India. Kemudian umat Islam sebenarnya mulai bersentuhan dengan filsafat secara umum, begitupun dengan logika atau logika yang senantiasa dilekatkan kepada Aristoteles. Namun sebenarnya perlu kita pahami bahwasanya ilmu logika pun tidak serta-merta dari Yunani, tapi ada juga di daerah yang lain, namun selalu melekat kepada Aristoteles secara khusus sejak pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW, terutama ketika umat Islam mulai melakukan ekspansi pelebaran wilayah kekuasaan melalui pembebasan wilayah ke negeri-negeri sekitar Arab, semenanjung Arab, mulai dari Irak, Syria, Mesir, bahkan sampai di masa kekhalifahan Umayyah itu
ekspansi umat Islam sampai menyentuh dunia Eropa, sehingga akhirnya umat Islam juga bersentuhan dengan pusat-pusat studi filsafat Yunani, terutama di Irak, Syria, dan Mesir atau Skandaria. Ada beberapa fase bagaimana logika Aristoteles masuk ke dunia Islam. Yang pertama adalah masa pengenalan logika Aristoteles, kemudian kedua adalah masa penerjemahan secara terbuka, yang ini terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah. Kemudian fase ketiga dan seterusnya adalah masa pendalaman dan pengkajian kritis terhadap ilmu logika yang diwarisi dari para filsuf Yunani. Penerjemahan filsafat baru pertama kali dilakukan oleh seorang sastrawan termuka, kemarin kita sampaikan, bernama Abdullah bin Muqaffa, atau ada juga putranya yaitu Muhammad, terhadap karya-karya filsuf Aristoteles pada masa Khalifah Al-Mansur. Kemudian pada masa khalifah selanjutnya yaitu Khalifah Al-Ma'mun, ini terjadi penerjemahan yang besar-besaran terhadap karya-karya para filsuf Yunani. Mengapa demikian? Karena Khalifah Ma'mun terkenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, bahkan mengangkat derajat para ilmuwan ketika itu, memberikan jaminan kesejahteraan kepada para ilmuwan untuk mengkaji, menerbitkan buku dan lain sebagainya. Bahkan di masa Khalifah Ma'mun itu didirikan pusat pengkajian keilmuan yang dinamakan sebagai Baitul Hikmah, atau rumahnya ilmu pengetahuan. Hikmah ini bisa diarti sebagai al-ilm al-ulum al-mutanawwi'ah, atau pengetahuan, sebagai pusat perpustakaan dan terjemahan. Selanjutnya, faktor pendukung penerjemahan pada masa Khalifah Ma'mun. Ada beberapa faktor yang perlu kami sampaikan mengapa ilmu pengetahuan, riset, teknologi, pengkajian keilmiahan, penelitian sangat berkembang pada masa itu. Karena pertama, Al-Ma'mun ini memiliki paham Mu'tazilah, yang dimana Mu'tazilah itu senantiasa mengedepankan akal ba'da nas, setelah teks. Akal itu memberi ilham kepada teks, atau memberi cahaya kepada teks, atau memberi pengetahuan kepada teks, yang dimana sehingga pemahaman Mu'tazilah ini mendorong Khalifah Ma'mun untuk senantiasa menguatkan pendirian tentang Qadimul Quran dengan alasan logis dan filosof yang didapatkan dari karya-karya Yunani. Kemudian yang kedua, adanya keyakinan bahwa filsafat Yunani terdapat pemahaman-pemahaman yang makulat atau yang rasional yang mendukung aliran Mu'tazilah. Kemudian Al-Ma'mun sangat menghargai pengetahuan dan mencintai para ilmuwan. Kemudian keempat, adanya dorongan kuat dari ulama dan penguasa untuk menerjemahkan karya-karya baru di bidang filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, logika, bahkan ekspansi ke ilmu perbintangan, ilmu kelautan, pelayaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengetahui bahwa karya-karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sangat banyak. Kemarin kami sampaikan beberapa 6 buku logika karangan Aristoteles yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang dimana memang karya Aristoteles lah yang beri warna ketika itu. Kemudian setelah itu karya Plato. Tapi boleh kita katakan bahwasanya meskipun umat Islam banyak mengadopsi dan menerjemahkan, mempelajari filsafat dari Yunani, tapi sebenarnya kebangkitan intelektual Islam lebih banyak ditentukan bukan hanya karena faktor dari Yunaninya, tapi juga ada faktor diantaranya adalah luasnya wilayah pemerintahan, kemudian kebudayaan Arab yang plural, termasuk juga mantapnya sistem daulah yang diterapkan, yang dimana sistem ini terbentuk dan terilhami dari ayat-ayat Al-Quran atau kitab suci Al-Quran, termasuk juga pola pikir dari orang Arab itu sendiri yang sudah banyak berubah setelah datangnya Islam. Baik, selanjutnya setelah
ilmu mantik atau ilmu logika ini melakukan penetrasi ke dunia Islam secara umum, ketika itu para ulama-ulama terbagi menjadi 3 golongan dalam menanggapi ilmu mantik tersebut. Ada beberapa ulama yang mendukung perkembangan ilmu mantik, bahkan melakukan pengkajian dan memberikan perhatian yang sangat intens terhadap penelitian-penelitian pembukuan yang berkaitan dengan ilmu logika. Ada juga yang melakukan penentangan dan penolakan terhadap penyebaran ilmu logika di dunia Islam yang sangat bertentangan bagi mereka terhadap nas Al-Quran, teks-teks Al-Quran dan syariah. Namun ada juga yang bersikap moderat, netral, tidak terlalu mendukung, namun juga tidak terlalu keras dengan menolak ilmu logika itu sendiri. Ada beberapa tokoh yang kami ketengahkan dalam pertemuan ini. 4 tokoh yang termasuk diantaranya adalah yang kita kenal ada Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, yang tergolong kepada ulama-ulama yang melakukan perhatian yang khusus dan memperjuangkan ilmu logika untuk diterapkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Seperti Al-Farabi yang kita kenal sebagai Al-Muallim As-Sani, yaitu bapak kedua setelah disematkan Al-Muallim Al-Awwal adalah Aristoteles itu sendiri. Kemudian ada juga bapak filsafat Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali. Meskipun kita kenal Al-Ghazali juga mengarang buku yang berkaitan dengan penentangan dia terhadap filsafat dengan judul bukunya Tahafutul Falasifah, namun Al-Ghazali dalam beberapa karyanya itu mendukung dengan penyelarasan ilmu logika dalam ilmu syariah. Beberapa karyanya, bukunya yang berjudul Mi'yarul Ilm, kemudian dia juga mengarang buku dengan judul Mahkamul Nazar, Al-Qisas Al-Mustaqim, Maqasidul Falasifah, jadi Mi'yarul Ilm fi Fannil Al-Mantiq. Ini Al-Ghazali memberikan perhatian khusus terhadap ilmu logika, meskipun ada karangan beliau yang terkadang yang merangkum beberapa kerancuan-kerancuan para filsuf Yunani sebagai bentuk respon terhadap perbendungan masa Helenisme di masa perkembangan ilmu pengetahuan tadi. Begitu gencarnya para ilmuwan Muslim menerjemahkan karya-karya Yunani, bahkan beberapa mengagungkan karya Yunani, sehingga Al-Ghazali terpanggil untuk melakukan pembendungan dengan mengarang buku dengan judul Tahafutul Falasifah, yang artinya kerancuan beberapa pemikiran filsafat orang Yunani. Namun Al-Ghazali sendiri juga memberikan perhatian khusus terhadap ilmu logika. Bahkan ia mencoba untuk melakukan at-taufiq bainaddin wal akal, antara akal dengan agama, antara logika dengan agama, dengan buku karangannya Al-Mi'yarul Ilm fi Fannil Mantiq. Keempat filosof yang kami sebutkan ini sependapat bahwa logika Aristoteles adalah metode berpikir yang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan secara atau dihadang dengan ajaran Islam atau ajaran agama, dibenturkan dengan ajaran agama, karena pada hakikatnya ilmu logika itu sangat mendukung ajaran-ajaran atau teks-teks nas dalam Al-Quran atau kitab suci, sehingga ajaran-ajaran agama Islam menjadi lebih rasional dan menjadi lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat luas. Lebih daripada itu, tujuan agama dan filsafat termasuk logika sebenarnya adalah sama, yaitu menerangkan tentang value, tentang nilai moral antara baik dan benar, benar dan salah, baik dan buruk. Ibnu Rushd mengatakan bahwa kebutuhan agama dan kebutuhan filsafat adalah satu,
meskipun dinyatakan dengan lambang yang berbeda sebagai dua saudara kembar yang menyusu pada satu ibu. Dan mana tersirat dari perkataan Ibnu Rushd ini bahwasanya baginya tidak ada pertentangan dalam ilmu logika dengan ilmu syariah itu sendiri. Ada salah satu karangan Ibnu Rushd yang mencoba untuk mengharmonikan atau menyandingkan antara ilmu logika dan ilmu syariah dengan karangan fundamentalnya, yaitu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Buku ini mencoba untuk menyandingkan antara logika berpikir dengan nas-nas Al-Quran, dan dianggap sebagai karya yang sangat fundamental yang berhasil menyelaraskan antara logika dan agama. Kemudian bagi Al-Ghazali menganggap bahwasanya logika merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam bidang apa saja. Namun ia hanya mengkhususkan metafisika itu memang tidak dapat dimasuki dan diinterupsi oleh bidang logika, karena kaitannya dengan metafisika mungkin tidak terjangkau oleh logika itu sendiri, seperti keyakinan manusia terhadap hari kiamat, keyakinan akan adanya malaikat, kemudian keyakinan akan adanya alam gaib, bahkan keyakinan akan adanya surga dan neraka. Ini mungkin tidak sampai tersentuh oleh ilmu logika, sehingga bagi Al-Ghazali hal-hal yang non metafisik itu adalah prasyarat yang harus dimiliki oleh ilmuwan dalam hal logika ini. Selanjutnya adalah para ulama yang melakukan penentangan yang sangat keras, melakukan pembentengan terhadap akidah Muslim dengan kontra terhadap perkembangan ilmu mantik, termasuk ilmu mantik Aristo, ilmu logika Aristoteles. Di antaranya ada ulama Muslim Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, ada juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini termasuk ulama yang melakukan penentangan terhadap ilmu logik, perkembangan ilmu logika. Ada juga Al-Wazir As-San'ani, kemudian Jalaluddin Asyuyuti juga melakukan penentangan dan pembendungan terhadap perkembangan ilmu mantik di dunia Islam. Selanjutnya bagi kelompok yang kontra terhadap mantik, Aristo ini berargumen dan berpendapat bahwa logika yang dikembangkan oleh ilmuwan pada saat itu amat sangat membahayakan bagi akidah, keimanan, keyakinan seseorang. Karena menurut mereka justru dengan ilmu logika ini membuat orang menjadi ragu-ragu terhadap keyakinannya, agamanya. Bahkan mereka punya slogan yang mungkin sangat terkenal. Mereka mengatakan mantazandaqo mantamantaqo faqad tazandaqo. Barang siapa yang berlogika maka ia telah termasuk di antara orang-orang yang zindik. Orang zindik ini adalah orang-orang yang kafir dan tidak percaya terhadap agama atau lari dari agama. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa logika Yunani sama sekali tidak dibutuhkan oleh cendekiawan. Bahkan bagi orang bodoh sekalipun tidak membutuhkan untuk mempelajari ilmu logika yang disadur dari ilmu mantik Aristo atau logika Aristoteles tadi. Hal ini karena menurut Ibnu Taimiyah kekuatan akal hanya berfungsi untuk membenarkan dan tunduk kepada nas. Dan bagi Ibnu Taimiyah, nas itu tidak bisa berdampingan dengan akal atau logika, tapi nas itu berada di atas daripada akal. Bagi Ibnu Taimiyah, akal atau logika atau nalar manusia itu harus tunduk dan senantiasa membenarkan dan meyakini apapun yang diinformasikan dalam nas dan dalam teks atau dalam nas atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Salah malah justru melakukan penyerangan yang sangat fundamental terhadap logika Aristoteles dengan mengatakan bahwa ilmu mantik atau ilmu logika itu haram untuk dipelajari. Bagi Ibnu Salah, ilmu mantik bahkan filsafat itu merupakan penyebab
orang menjadi bodoh, menjadi dangkal akan pemahaman, dan justru gara-gara mempelajari filsafat manusia dalam masa kemunduran, kesesatan dan kekafiran, karena akan menyebabkan seseorang buta dalam melihat kesucian syariat. Ada juga argumen Ibnu Salah yang mengatakan bahwa para ulama-ulama 4 mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Hambali, bagi Ibnu Salah, para keempat imam mazhab ini mereka tidak pernah mempelajari ilmu logika Aristoteles, namun mereka cerdas, mereka mampu untuk melahirkan ilmu-ilmu yang sangat dikenal sampai saat ini, oleh karena kesalehan, bukan karena kemampuan mereka dalam berargumen atau berfilsafat atau ilmu logika. Ini bagi Ibnu Salah. Disinilah mungkin letak sehingga ilmu mantik itu pada hakikatnya akhirnya dibagi menjadi 2, ada namanya mantik takwini dan mantik tadwini. Mantik takwini yang berupa adalah pendirian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tingkatannya pun juga berbeda-beda di antara satu manusia dengan manusia yang lain, sehingga mungkin bisa kita yakini keempat imam mazhab ini ya memang mereka diberikan oleh Allah kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual yang sangat baik dan mumpuni. Nah, yang terakhir ada ulama yang bersikap netral atau moderat. Dia adalah Abdul Wahab As-Subuki yang wafat pada tahun 771 Hijriah. Justru ia lebih mengedepankan sikap tengah dalam hal 2 kutub ulama tadi, yang penentang dan pendukung daripada ilmu mantik ini. Dalam pandangannya bahwa bagi yang telah kuat agamanya, mantap syariahnya dan lurus akidahnya, maka dia diperbolehkan untuk mempelajari ilmu logika tadi dengan 2 syarat tentunya bagi Subuki. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa dirinya tidak akan tergelincir dalam mempelajari logika tadi. Kemudian yang kedua, si penuntut tadi, yang pengkaji tadi, tidak boleh mencampur adukan antara paham-paham filsafat yang ia pelajari dengan akidah dan syariah yang dia yakini. Sehingga bagi Subuki, kalau misalnya Anda sudah memiliki ketentuan ini, Anda memiliki pondasi agama, syariah dan akidah yang baik, maka tidak ada salahnya Anda mempelajari ilmu logika. Namun apabila kebalikannya, berarti lawan dari argumentasi ini, jika Anda belum kuat agama, belum memiliki pondasi keimanan yang mantap, syariah dan akidahnya juga belum mantap, maka alangkah baiknya untuk tidak mempelajari ilmu logika dan disarankan untuk menghindari dan tidak terlalu memperdalam ilmu logika tadi, karena memang bagi Asubuki juga masih mengkhawatirkan beberapa umat Islam yang mungkin belum terlalu kuat pondasi agamanya, sehingga ketika dia mempelajari ilmu logika, larut terhadap ilmu logika, ilmu filsafat, akhirnya ia tergelincir, kemudian ia hanyut dengan pemahaman-pemahaman yang rasional yang bahkan menyalahkan agamanya sendiri. Sehingga mungkin tidak bisa kita pungkiri, saat ini lahirlah beberapa paham-paham dari Islam, paham kiri, kita katakan sebagai paham kiri dari Islam. Ada beberapa paham liberalisme Islam, kemudian sekularisme, kemudian dan lain sebagainya, termasuk juga feminisme dalam Islam, karena dangkalnya pemahaman mereka terhadap syariah dan akidah seperti itu. Baik, saya rasa mungkin sekian dari pembahasan kita pada kali ini. Selanjutnya silakan dibuka
tugas yang kami bagikan sebagai landasan kami dalam memberikan kehadiran pada pertemuan kali ini. Ada beberapa tugas yang kami berikan, silakan diselesaikan melalui classroom. Sekian dari kami, dan atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa qul lakum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.